Sih dokter Agriana emang udah bilang kalau insya Allah nicu di sini tuh udah bagus banget di bidang medika. Dan jadi sejak gadis tuh aku udah nanti kalau punya anak hamil aku mau lahiran di sini pokoknya. Hai, perkenalkan aku Odi. saya Rizky. Kita berdua nikah. Tada. Jadi awal mula kita menemukan RS Bina Medika sebenarnya lebih karena aku sih. Karena dulu aku waktu gadis tuh udah nandain rumah sakit ini pas awal buka di 2019. Dia bagus deh ini rumah sakitnya itu. Jadi sejak gadis tuh aku udah nanti kalau punya anak hamil aku mau lahiran di sini pokoknya. Karena dulu aku tahu kayak produknya bagus dan iya tuh. Jadi terus kayak udah semacam bucket list nanti kalau lahiran mau di sini gitu. Karena ngelihat kayak rumah sakitnya baru bagus, terus fokus RSIA kan berarti dia akan concern ke ibu dan anak dan dokter-dokternya bagus gitu dulu. Saya ngikutin istri. Keselin ya. Jadi kita itu konsul ke dokter Objin, dokter Adriana. Kalau kenapanya, sebenarnya kita fokusnya sih pinginnya dokter cewek gitu, dokter Objin yang cewek gitu, pasukan dan suami dan aku pun juga ngerasa nyamannya sama cewek gitu kayak bisa rumpi gitu. Nah dan ketemu sama dokter Agriana yang so far beneran rumpi gitu, jadi kayak cocok banget gitu, approach-nya sih aku masuk banget di dia gitu. Ke minggu 34 ya. Kita minggu 34 itu kontrol ke dokter Agriana, kita dikasih tahu kalau ada yang salah sama adik. Jadi dikasih tahu kalau memang berat badannya itu di minggu ke-32 kita udah diinfo kalau ada kurang. Tapi kurangnya masih dikit ya, masih cuman diinfoin 100 gram gitu diinfoin, cuman ini dikejar berat badannya. Cuman di minggu ke-34 kita ngetes lagi, kontrol lagi. Nah itu ketahuan kalau ada aliran darah yang kurang bagus. Jadi antara aliran darah di kepala sama aliran darah di badan itu nggak sama detaknya. Dan ternyata katanya itu karena ada penempelan ari-ari yang kurang sempurna ke adik bayi, makanya baik nutrisi aliran darah itu tersuplai kurang baik gitu ke adik bayi, makanya berat badannya sulit untuk meningkat. Itu yang menyebabkan kehamilan ini dan adik bayi itu harus sesegera mungkin dilahirkan, dilahirkan gitu. Terus singkat cerita ya udah dari dokter Agri sebenarnya beliau juga masih menyarankan kita untuk konsul ke veto untuk nyari second opinion supaya lebih objektif dan segala macam. Turn out hasilnya memang sama gitu. Jadi ya harus sesegera mungkin dilahirkan. Mungkin memang ya itu jadinya kan hitungannya kelahiran prematur ya di usia bayi 34 minggu, sehingga makanya adik bayi harus masuk ke NICU atau perawatan untuk bayi prematur kan gitu. Kita langsung diarahin ke NICU-nya itu dari awal sih dokter Agriana emang udah bilang kalau insya Allah NICU di sini tuh udah bagus banget di bidang medika, dan kita dibantu sama dokter Ahmad Kausar itu yang membantu kita di NICU-nya. Gitu. Tapi ya so far ya dokter Agriana pokoknya terus meyakinkan nih fasilitasnya oke kok, perawatan dokter anak dan NICU di sini tuh bagus gitu, akan mendukung ke pertumbuhannya adik bayi gitu.
Sebenarnya pas pertama kali ngebayangin adik bayi masuk NICU tuh jujur yang kebayang tuh NICU kan neonatal ICU gitu ya, ICU gimana sih gitu. Maksudnya kebayangnya tuh pasti yang kayak something horror yang kayak iya gloomy, horror, terus yang kayak pasti sedih-sedih banget deh gitu, berair mata. Tapi jujur yang dirasain masuk sini tuh vibes-nya warm gitu, padahal NICU loh gitu. Kita datang tuh ya kayak datang ke rumah aja gitu, karena perawatnya tuh super duper warm dan care gitu, berasa lah gitu care ke bayi-bayi prematur di sini gitu, beneran yang truly care, bukan yang kayak cuman job desk, oh ya nih bayi prematur kita harus gini gitu. Dan yang paling penting itu vibes-nya tuh sebenarnya warm, bukan yang kayak horror atau gimana gitu. Jadi kita juga yang ngejalanin nggak terlalu terpressure yang kayak aduh kok bayi aku gini, suasananya kayak gini. Mungkin juga dari suster-susternya juga udah banyak banget pengalamannya untuk megang-megang bayi prematur. Jadi ketika nge-handle terutama ya itu, jadi mereka udah kayak enak gitu. Kita bisa ngerasa nyaman, bisa ngerasa tenang kalau dipegang sama teman-teman di sini. Iya, kayak terpercaya gitu ya gitu. Selama lahiran dan lahiran di Bina Medika, di sini kan aku melaksanakannya dengan metode RAS ya. Jadi kesan-pesan aku melahirkan di Bina Medika itu yang pertama, ternyata RAS itu gak sakit gitu. Dan beneran gak sakit, maksudnya melaksanakannya di saat pelaksanaannya gak sakit. Kayaknya sepanjang aku dirawat tuh sakit tuh cuman pasang infus. Tapi juga gak sakit-sakit banget sih. Kayak udah sisanya itu gak ada yang sakit. Termasuk dari nyuntikin ke punggung atau segala macem, terus lain-lain gak ada yang sakit. After operasinya pun udah hari pertama itu udah alhamdulillah udah bisa jalan, kamar mandi udah jalan-jalan tuh. Terus aku tuh emes di sini, aku divisit sama dokter anestesi yang ngejelasin metode operasi sebelum dilaksanakannya operasi sesar, terus after operasi juga aku dijelasin recovery-nya gimana. Terus aku divisit sama ibu bidan. Itu di hari pertama aku lahiran. Bu bidan ngajarin aku pijat perah ASI. Yang dimana aku sebagai ibu baru, oh gini ya. Walaupun sebenarnya aku ikut kelas online, tapi ketika hari H-nya harus menerapkan ilmu itu nggak bisa juga gitu. Jadi dibantuin sama Bu Bidan, diajarin perah sampai keluar kolostrum tuh kayak wow gitu kayak, dan aku nggak dapet ilmu itu secara live ya. Beda experience lah gitu, dan dapet, dan memang bayiku prematur, adik bayi butuh gitu, jadi kan itu kayak langsung connect gitu kan. Terus hari berikutnya aku divisit sama dokter laktasi yang ngajarin aku pakai alat pumping karena belum bisa DBM, harus pakai pumping. Itu diajarin gimana cara pakainya, yang aku juga gimana ya pakai alat pumping gitu. Terus visit siapa lagi ya? Oh, terus perawat-perawat yang selalu standby, dan kalau dipanggil selalu siap assist, dan selalu diakhiri dengan setiap kita bilang makasih dengan senang hati gitu. Jadi kan kayak merasa gitu. Oh sudah gitu. Makanannya emang nggak kayak makanan rumah sakit. Jadi semangatkan kita makannya buat recovery kan, buat keluarin ASI. Buat recovery ya, sama buat yang nemenin ya. Lumayan. Layanan kesehatan terbaik untuk Anda dan keluarga ke Bina Medika.